Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Widiani dari SMK Negeri 1 Karangawen. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mapel tentang profil penguatan Pancasila dan budaya kerja. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi berkaitan dengan karakter-karakter pelajar Pancasila. Apa saja di dalam karakter-karakter pelajar Pancasila itu? Mari kita cek tayangan berikut ini. Karakter yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, yang keenam adalah gotong royong. Untuk mengetahui satu persatu poin ini, mari kita simak tayangan berikut ini. Untuk poin yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Apa itu? Apa yang Anda tahu berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Nah, jika kalian seorang pelajar yang berakhlak mulia, yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini kunci yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu yang bagaimana? Yang pertama, mempunyai akhlak beragama. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Akhlak beragama itu? Akhlak beragama itu bahwa kalian sebagai seorang pelajar mempunyai kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Bisa saja dalam hal ini kalian kalau sebagai seorang muslim, kalian harus taat beribadah dan masih ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya apa di situ? Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu yang bagaimana? Akhlak pribadi yaitu sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik jasmani maupun rohani. Ketiga, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia itu yaitu sikap antara manusia dengan orang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam itu yang bagaimana? Akhlak kepada alam yaitu perilaku yang mencerminkan kebaikan terhadap alam atau lingkungan sekitar. Yang kelima, akhlak bernegara. Apa itu akhlak bernegara? Yaitu sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua untuk karakter? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Nah, apa sih di dalam berkebinekaan global itu? Nah, di sini kalian sebagai seorang pelajar harus mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif
dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, di sini kuncinya apa dalam berkebinekaan global? Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu kunci-kunci berkebinekaan global. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, apa itu karakter pelajar Pancasila yang berikutnya? Yang ketiga, mandiri. Apa saja pelajar yang mandiri itu? Yang bagaimana? Pelajar yang mandiri itu yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya apa di sini? Belajar yang mandiri itu. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Ya, regulasi diri itu adalah upaya individu atau kalian sebagai seorang siswa untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas. Nah, itulah poin yang ketiga dalam karakter pelajar Pancasila. Yang berikutnya, poin yang keempat. Apa itu karakternya? Bernalar kritis. Di sini bisa kita lihat untuk tayangannya bagaimana bernalar kritis itu. Kalian sebagai seorang siswa harus bagaimana? Ya, di sini kalian sebagai pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, di sini ada kuncinya. Kunci apa saja yang masuk dalam bernalar kritis? Coba perhatikan di sini. Kunci-kunci itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, mengambil keputusan. Nah, itulah bermacam-macam kunci penting dalam bernalar kritis. Ya, jadi perlu kalian perhatikan ini. Ya, karakter-karakter dalam pelajar Pancasila. Yang berikutnya, poin yang ke-5. Perhatikan poin yang ke-5. Kreatif. Nah, seni sering dan harus digunakan ini. Kemampuan kreatifnya. Coba dilihat. Apa toh yang bisa membuat kita menjadi kreatif? Bagaimana? Nah, di sini sebagai seorang pelajar yang kreatif itu harus mampu memodifikasi
dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dampaknya apa? Contohnya misalnya apa? Yang tadinya di lingkungan tidak bekerja, menjadi dia mendapatkan pekerjaan, misalnya seperti itu. Berdampak positif. Jangan sampai seorang pelajar itu memberikan dampak yang negatif, karena akan apa? Bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kasihan orang lain dilibatkan dalam dampak yang negatif tersebut. Jangan. Ya, ajak teman-temannya untuk bisa menjadikan dampak yang positif. Jangan menjadikan dampak yang negatif. Ya. Bisa bermanfaat dan berdampak. Berdampak itu yang berdampak positif. Jangan berdampak yang negatif. Ya. Mohon maaf kalau bisa menjadikan dampak yang negatif seorang teman itu misalnya. Hindari. Karena juga bisa menjadikan diri kalian tidak bermanfaat untuk orang lain, untuk sekitar lingkungan. Nah, jadi itu penting. Nah, apa kuncinya di sini dalam kreatif itu? Nah, yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Gagasan yang murni. Ya. Benar-benar pencapaian pemikiran kita sebagai seorang pelajar. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Karya nyata, tindakan yang nyata. Misalnya, kalau kalian anak tata busana, pasti menghasilkan produk karya busana. Itu pasti. Ya. Di situ kekreativitasan kalian dituntut. Misal, ya, dalam membuat blus atau gaun. Ini contoh. Bisa dia kreatif dalam apa? Dalam pembuatan modelnya. Modelnya macam-macam, antara satu dengan yang lainnya, dengan teman yang lainnya. Dalam satu kelas itu bisa kreatif. Tuntutannya memang seperti itu. Harus kreatif. Jangan sampai misalnya antara satu dengan yang lain itu sama. Ya, karena tuntutannya di sini kalian harus benar-benar kreatif. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Suatu karya nyata, karya yang nanti kalian bisa praktekkan. Tidak hanya sekedar kata-kata saja. Oh, anak itu kreatif. Dilihat dari apanya kreatif itu. Ini tadi, dia menghasilkan gagasan yang orisinal, ide-ide kreatifnya. Dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Karya nyata. Ini dibuktikan dari praktek, misalnya seperti itu. Atau pas ada event-event kegiatan di sekolah, anak dituntut kreatif. Nah, itulah yang disebut kalian sebagai pelajar yang kreatif. Itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Selanjutnya, untuk poin yang keenam. Apa itu? Poin yang keenam.
untuk karakter pelajar Pancasila. Gotong royong. Apa saja? Atau pelajar yang bergotong royong itu yang bagaimana sih, Bu? Nah, kalian sebagai pelajar yang mampu memiliki kemampuan gotong royong itu yang bagaimana? Yaitu pelajar yang punya kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Agar apa? Agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Bagaimana caranya supaya kegiatan itu berjalan lancar, mudah, dan ringan? Kuncinya apa sih untuk gotong royong itu? Yang pertama, kolaborasi. Di sini perhatikan. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu penggabungan. Kita bergabung. Itu namanya kolaborasi. Bercampur. Itu kolaborasi. Terus yang kedua, kepedulian. Kita harus peduli. Yang ketiga, berbagi. Tapi ingat, bagi seorang pelajar, jangan lakukan hal-hal yang negatif dalam berbagi ini. Misalnya, contoh. Pada saat pengerjaan tes, ya kan? Otomatis semua mengerjakan tes dalam waktu bersamaan. Misalnya, ada salah satu siswa atau dua siswa yang tidak masuk. Nah, kemudian dia berbagi dengan tesnya yang dia kerjakan dengan teman-teman pertama sesuai jadwal. Itu berbagi jelek itu negatif. Ya, itu nggak baik karena itu akan merugikan temannya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Untuk berlatih karakter yang baik itu tidak bisa. Karena apa tadi? Karena telah membagi yang tidak baik. Ya, jadi jelas ya untuk materi kali ini berkaitan dengan karakter pelajar Pancasila. Ya, jadi pada kesempatan ini karakter Pancasila memang harus bisa kalian bentuk dalam diri. Karena itu yang akan membentuk kalian dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sesungguhnya saat kalian setelah sekolah. Jadi materi kali ini saya akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.